Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Oke, di pertemuan kali ini nanti kita akan membahas tentang bab getaran, gelombang, dan bunyi. Tetapi di bagian kedua ini kita akan fokus ke bab bunyinya ya. Jadi kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa tuh yang disebut bunyi? Bunyi itu sesuatu atau apa namanya ya, yang ditimbulkan akibat adanya benda yang bergetar atau digetarkan. Nah, kalau kita tahu kemarin ya bahwasanya gelombang itu kan energi dari suatu getaran yang merambat gitu ya. Itu namanya gelombang. Nah, bunyi ini ya tercipta dari adanya getaran. Misalnya kalau kayak kita punya drum gitu ya. Nah, punya drum terus kita pukul ya drumnya ya, maka nanti akan muncul suara. Kenapa kita kok bisa muncul suara kayak gini? Karena di sini nih antara si drum dengan sticknya ini dia tuh tercipta yang namanya getaran. Nah, energi dari getaran tercipta ini kemudian merambat dan ditangkap oleh telinga kita. Nah, itu nanti bisa ada bunyinya. Jadi kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, bunyi itu termasuk gelombang longitudinal ya. Dia kalau berdasarkan mediumnya, dia gelombang mekanik. Artinya bunyi ini membutuhkan media udara untuk merambat nih. Jadi kalau tidak ada udaranya atau tidak ada media rambatnya, maka bunyi tidak bisa didengar. Kayak gitu ya. Oke, kita lanjut di syarat-syarat terdengarnya bunyi. Tadi katanya kalau nggak ada udara, nggak ada media rambatnya gitu ya, bunyi tidak bisa terdengar. Coba kita lihat ya. Syarat terdengarnya bumi yang nomor 1 itu ada sumber bunyinya. Nah, sumber bunyi ini kan berarti ada sumber getarannya ya, berarti ada getaran. Getaran ini yang bisa didengar. Berdasarkan bisa atau tidaknya getaran atau gelombang bunyi itu didengar, maka ada 3 macam gelombang bunyi. Yang pertama itu gelombang infrasonik. Gelombang infrasonik itu yang di bawah 20 Hz. Jadi kalau gelombang dan getaran itu kan punya frekuensi. Nah, kalau frekuensinya itu di bawah 20 namanya infrasonik. Contohnya itu hewan yang bisa mendengar infrasonik itu jangkrik, angsa, kuda, kayak gitu, hewan-hewan tertentu ya. Selanjutnya ada yang namanya audiosonik. Audiosonik ya. Kalau audiosonik itu gelombang bunyi yang frekuensinya antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Audiosonik berarti ini yang bisa didengar oleh manusia. Selanjutnya ada yang namanya gelombang ultrasonik. Nah, kalau ultrasonik itu frekuensinya itu di atas 20.000 Hz. Frekuensinya besar ya. Nah, yang bisa mendengar gelombang ultrasonik ini contohnya kelelawar dan lumba-lumba. Nanti ada pembahasan khusus mengenai kelelawar dan lumba-lumba ya. Silahkan nanti disimak terus videonya sampai selesai. Oke, itu syarat yang pertama tadi adanya sumber bunyi gitu ya. Sumber bunyi macam-macam, ada yang infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Nah, itu pembagian 3 ini berdasarkan bisa atau tidaknya bunyi itu didengar manusia. Jadi kayak misalnya range-nya kayak gini ya, misalnya ya. Nah, yang bisa didengar manusia itu yang di tengah ini. Nah, ini 20 Hz, yang ini 20.000. 20.000, aduh nolnya kecil-kecil. Nah, yang bisa didengar manusia itu yang ini, audiosonik. Yang ini namanya ultrasonik, yang ini namanya infrasonik. Jadi gitu. Pendengaran manusia itu terbatas ya, hanya mendengar yang tertentu, 20 sampai 20.000 Hz. Oke, selanjutnya syaratnya yaitu ada medium atau zat perantara. Seperti yang kita ketahui bahwasanya gelombang bunyi itu termasuk gelombang mekanik ya, yang bentuknya itu longitudinal. Nah, kalau dia tuh gelombang mekanik maka pasti membutuhkan media untuk merambatnya. Bisa udara, bisa padat, bisa cair juga ya. Intinya harus ada media rambatannya. Yang ketiga ada reseptor atau penerima bunyi. Jadi
Misal pun ya ada getarannya, ada sumber gelombang bunyinya, kemudian ada media rambatnya, tapi kalau tidak ada yang mendengarkan atau tidak ada reseptor bunyinya kan sama saja gitu ya. Jadi harus ada 3 syarat ini supaya bunyi bisa terdengar kayak gitu. Oke, kita lanjutkan sifat-sifat gelombang bunyi seperti yang sudah Ibu sebutkan bahwasanya bunyi itu termasuk jenis gelombang. Nah, ada 3 sifat utama. Yang pertama yaitu mengalami pemantulan. Oke, pemantulan ya. Contohnya ini misalnya ada seorang anak. Kemudian ada tebing tinggi ya, ini anggap aja tebing. Nah, dia itu kayak teriak-teriak gitu, teriak gitu ya misalnya. Nah, ketika dia mengeluarkan suara kenceng-kenceng ya, terus suara itu nanti menabrak menabrak tebing ini, maka nanti suaranya akan dipantulkan. Nah, gitu ya. Jadi suaranya bisa dipantulkan, gelombang bunyinya bisa dipantulkan. Sifat yang kedua, mengalami pembiasan. Oke, ada juga yang ketiga, mengalami interferensi. Kalau interferensi itu kayak misalnya kayak gini, saling tumpang tindih gitu ya misalnya. Misalnya si anak ini ngobrol sama seseorang gitu ya. Nah, ketika mereka ngobrol, asik-asik ngobrol gitu ya. Kemudian ada yang lewat ya. Misalnya ada burung yang lewat. Aduh, burungnya. Nah, burungnya lewat ini kayak dia sambil bersuara gitu. Nah, nanti percakapan antara si hijau sama si merah ini akan terganggu bunyinya. Jadi nggak jelas gitu suaranya, karena suaranya mereka berdua itu diinterferensi oleh suara si burung. Atau enggak misalnya kalau ada mobil lewat gitu ya, suaranya jadi nggak jelas, itu namanya suaranya tuh saling berinterferensi. Oke, kita lanjutkan selanjutnya ya nih. Karena gelombang itu termasuk getaran, artinya dia merambat ya. Getaran yang karena termasuk gelombang berarti getaran yang merambat. Nah, karena dia merambat, maka dia otomatis punya yang namanya cepat rambat bunyi. Nah, cepat rambat bunyi atau kecepatan gelombang bunyinya itu merambat, kita pakai rumusnya ini ya. V sama dengan lambda dikalikan frekuensi. Atau misalnya kalau kita punya periode juga bisa pakai rumus V sama dengan lambda dibagi periode. Ini rumusnya sama seperti cepat rambat gelombang pada umumnya. Jadi nggak usah bingung ya. Nah, kita lihat. Ada sifat-sifat yang dimiliki bunyi, diantaranya yaitu bunyi itu bisa beresonansi. Maksudnya resonansi itu apa? Jadi tadi kan bunyi itu sumbernya kan benda yang bergetar ya. Nah, kalau benda-benda di sekitar sumber bunyinya itu ikut bergetar, maka terjadilah yang namanya resonansi. Yaitu turut bergetarnya benda selain sumber bunyi ya, karena benda lain yang bergetar. Misalnya kayak gini. Misalnya yang contoh barusan saja terjadi ya. Misalnya di Indramayu itu kan ada meledak ya, kilang minyak atau apa itu ya. Nah, yang di sini nih jauh banget dari sini mendengar bunyi suaranya. Mendengar ini kan ada suaranya, boom gitu ya. Nah, orang yang di jauh itu juga bisa mendengar. Duh ya Allah, bisa mendengar. Ini karena apa? Karena udara yang di sini nih, udara yang di sekitarnya sumber bunyi itu nih di sini ikut beresonansi atau ikut bergetar karena si ledakannya itu. Kalau enggak misalnya ketika musim lebaran gitu kan banyak yang main petasan. Nah, meskipun petasannya tuh jauh banget, tapi kalian kayak bisa ngedengarnya tuh kayak suaranya deket banget. Kalau enggak misalnya gini kayak pas di alat musik gitu ya, kenapa kok gitar itu harus ada ruangan kosongnya? Drum juga kayak gitu. Nah, ruangan kosong di situ gunanya supaya tempat udara biar sumber bunyi itu beresonansi di ruang udara itu, di kolom-kolom udara itu namanya. Nanti ada rumus untuk menghitung resonansi ini dan kolom-kolom udara, tapi itu nanti untuk pengayaan aja ya. Contohnya nih yang resonansi ya, ada 1 2 3 4. Yang pertama garpu tala.
Garpu tala mempunyai frekuensi sama. Bila satu digetarkan maka yang lain bergetar. Garpu tala ya. Oke. Nih misalnya garpu tala ini. Ketika ini dibunyikan, maka kalau ada garpu tala yang lain, misalnya ini garpu tala A ya, diketuk misalnya. Kemudian garpu tala yang B ini nanti dia juga ikut bergetar. Nah, itu contoh yang resonansi. Yang kedua, udara dalam tabung akan bergetar jika garpu tala di atasnya digetarkan. Misalnya kayak kita mengisi gelas dengan air, kemudian kita pukul dengan garpu tala, maka udara dalam tabungnya itu, dalam gelasnya itu juga ikut bergetar ya. 3 senar gitar yang dipetik akan menggetarkan udara dalam kotak gitar. Ini tadi kenapa kok gitar itu harus ada kolom udaranya ya. Yang keempat, kaca jendela ikut bergetar ketika lewat di depan rumah sebuah bus atau ketika terjadi gemuruh petir di langit. Ini sering kita dengar ya, kemarin kayak terdengar kayak dentuman gitu, padahal di sini nggak mendung, nggak apa. Itu karena kolom udara di langit itu ikut bergetar karena ada suara petir di kejauhan. Jadi bukan 100% mistis-mistis gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada tadi kan sifat-sifat bunyi itu, bunyi bisa dipantulkan. Nah, pemantulan bunyi itu sesuai dengan hukum pemantulan bunyi, yaitu bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar. Besar sudut datang I sama dengan sudut pantul R. Ini kita perlu tahu aja. Nah, kemudian berdasarkan pemantulan bunyi itu nanti ada 3 jenis pemantulan bunyi ya. Yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ini contohnya resonansi itu ya. Jadi bunyi pantulnya itu malah memperkuat bunyi asli. Kalian misalnya kalau lagi nyanyi-nyanyi di kamar mandi, mesti suaranya kan kayak terdengar bagus gitu ya, mirip-mirip di studio rekaman lah. Itu karena kolom udara di dalam kamar mandi itu ikut menggetarkan gelombang suara yang kamu hasilkan itu, sehingga suaranya itu lebih terdengar keras. Jadi karena diperkuat ya. Contoh yang kedua yaitu yang B, yaitu gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang datangnya hanya sebagian. Jadi ini sebagian. Misalnya kalau kita di ruangan agak besar gitu ya, misalnya ada bunyi mikrofon gitu ya, kayak suaranya tuh nggak jelas. Misalnya assalamualaikum, kumnya aja, belakangnya aja tuh bunyi pantulnya, berarti bunyi pantul sebagian. Itu namanya gaung atau keredam ya. Yang ketiga, pemantulan bunyi yang gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas semua bunyi aslinya. Misalnya kalau kita bilang IPA gitu ya. Kalau di misalnya kita sedang di bukit, dekat bukit atau di gunung gitu ya. Misalnya kalau kita teriak IPA, nanti akan ada suara kita sendiri memantul IPA, IPA. Nah, kalau suaranya sama persis seperti bunyi pantul, itu disebutnya gema. Kalau cuma sebagian namanya gaung gitu ya. Jadi harus tahu bedanya gaung sama gema. Oke, nah pemanfaatan bunyi itu untuk apa sih? Jadi manfaat pemantulan bunyi itu banyak banget. Di antaranya ya, ini di antaranya yang pertama tuh mengukur kedalaman air, menghitung jarak antara 2 orang, dan mengukur panjang lorong. Oke, kalau mengukur kedalaman air nanti ini tergantung ya apakah bunyinya itu dipantulkan atau tidak. Kalau dipantulkan, kalau tidak dipantulkan berarti pakai rumusnya yang ini. Kalau dia dipantulkan maka pakai rumusnya yang 2. Oke, nomor 1 ini tidak dipantulkan. Allahu Akbar. Yang nomor 2 dipantulkan. Kenapa toh kok yang atas yang tidak dipantulkan itu V sama dengan D per T? D itu sama dengan S ya, atau jaraknya. Nih kenapa? Misalnya kayak gini, ada seorang yang dia itu ngobrol sama temennya. Nah, maka ini kan terdengar suaranya tapi jaraknya cuma 1 gitu ya. Beda kalau misalnya seseorang ini dia teriak-teriak, kemudian selang berapa lama dia mendengar lagi suaranya. Ini berarti kan suaranya melakukan perjalanan 2 kali.
Maka untuk kasus yang ini kita pakai rumusnya yang ini ya. Dan kasus yang pertama ini kita pakai rumusnya yang atas. Kayak gitu. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Ya kita lihat aja di contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama ini kayak pemanfaatan bunyi dan juga sifat-sifat bunyi. Coba kita baca ya. Dino membunyikan musik dalam sungkup udara. Jadi kayak botolnya itu namanya sungkup udara ya. Speaker terdengar keras saat kondisi seperti satu itu kan keran dibuka ya. Berarti ada aliran udara di dalam sungkup udaranya itu. Nah, kemudian ketika udara di dalam sungkup dikeluarkan sampai hampa seperti gambar kedua, musik tidak terdengar lagi. Percobaan tersebut membuktikan bahwasanya bunyi. Oke, kita jawab dulu ya bersama-sama. Yang pertama nih, gambar yang pertama, di sini kerannya dibuka. Kalau kerannya dibuka, berarti otomatis ada aliran udara di sini. Sehingga suara dari speaker ini dia bisa merambat keluar. Sedangkan gambar yang kedua, ketika udara dibomba keluar dan kerannya ditutup, maka di dalam cungkup ini tidak ada udaranya. Berarti gelombang suara yang keluar dari speaker tidak bisa dirambatkan. Berarti jawabannya apa yang paling pas? Bunyi tidak merambat dalam ruang hampa udara. Itu ya, yang C ya jawabannya. Kenapa kok tidak dapat merambat dalam ruang tertutup? Nah, sebenarnya misalnya kalau kita di dalam ruangan gitu ya, selama ada udara di situ masih ada suara yang bisa kita dengar. Ya. Oke, selanjutnya nomor 13 ini contoh yang itu tadi ya, yang ada dua jarak yang dilalui oleh si suara. Kita lihat. Kapal memancarkan sonar ultrasonik ke dasar P. Kita lihat yang P-nya dulu ya. Yang P ini. Kemudian pantulannya setelah 0,5 sekon nih. Tak lihat ini yang P dulu. Mencari kedalaman P. Kalau kedalaman berarti yang ditanyakan S atau D-nya ya. Ingat pakai rumusnya yang pertama ini. V sama dengan 2S atau 2D per T. Nah, T-nya itu untuk si P dia adalah 0,5 sekon ya. Jadi S-nya V kali T dibagi 2. Kecepatan rambatnya 1400. Kemudian T-nya 0,5 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena suaranya sonar itu, gelombang suaranya bergerak 2 kali atau ditembakkan kemudian mengenai dasar baru dipantulkan. Berarti dibagi 2. Nah, jawabannya 350 meter. Jadi jaraknya yang P 350 meter. Kemudian yang Q ini juga kita hitung. Nih. Kedalaman yang Q ya, pakai rumusnya sama. Nah, S sama dengan V kali T dibagi 2. T untuk Q 1,5 sehingga hasil S-nya 1050. Nah, kalau kita sudah tahu jaraknya P, jaraknya Q, maka kita bisa menghitung selisihnya. Kayak gitu ya. Jadi yang penting kita tahu kalau modelnya sonar-sonar kapal kayak gitu, berarti yang dipakai rumusnya itu yang kedua ya. V sama dengan 2S dibagi T. Kenapa 2S? Kenapa 2D? Karena sonarnya itu bergerak 2 kali. Gelombang suaranya bergerak 2 kali. Kayak gitu ya. Oke, selanjutnya mekanisme pendengaran manusia. Oke, kita lihat ini ya, ada bagian-bagian telinga. Ini kalian juga harus familiar dan tahu itu gambar apa. Syukur-syukur tahu fungsinya untuk apa. Karena kadang-kadang di soal gitu misalnya ya ditanyakan gambar ini fungsinya apa kayak gitu. Oke, kita lihat dulu ya. Bagian-bagian telinga dan fungsinya. Jadi berdasarkan letaknya, jadi telinga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama telinga bagian luar, itu terdiri dari daun telinga, saluran telinga atau rongga telinga itu ya, lubang telinga, dan juga ada kelenjar minyaknya di situ, dan ada membran timpani atau selaput gendangnya. Nah, ini telinga bagian luar yang bisa kita lihat pakai mata, nggak usah ngebongkar-bongkar. Oke, selanjutnya yang kedua itu ada telinga bagian tengah.
Nah, ini fungsinya untuk meneruskan getaran dari telinga bagian luar ya ke dalam telinga bagian dalam. Kayak dia kayak distributornya gitu, kayak tempat penyalurannya itu ya. Nah, ini telinga bagian tengah ini terdiri dari eustachius dan 3 tulang pendengaran. Ada tulang sanggurdi, ada tulang setengah lingkaran, ada tulang rawan. Nanti tadi di bagian-bagian telinganya silahkan kalian lihat. Kemudian yang ketiga ada telinga bagian dalam, yang ini berfungsi mengantarkan getaran suara ke pusat pendengaran atau ke saraf otak gitu ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu tingkap jorong, ada rumah siput, dan 3 saluran setengah lingkaran. Nah, kita lihat ya sekarang proses mendengar. Bagaimana kok kita manusia ini bisa mendengar? Kan bunyi itu kan gelombang suara, kok bisa ya kita mendengar suara tuh, ceritanya gimana nih? Ceritanya kayak gini. Jadi yang pertama ada sumber bunyi. Nah, sumber bunyi ini kan berbentuk gelombang. Nah, gelombangnya ini kan merambat, kemudian ditangkap oleh daun telinga, disalurkan lagi ke gendang telinga. Di gendang telinga kemudian getarannya itu bergetar. Suaranya itu membuat gendang telinga bergetar. Nah, getaran yang tercipta dari gendang telinga ini kemudian diteruskan oleh 3 tulang pendengaran ke tingkap jorong, kemudian ke rumah siput. Ini kayak gimana ya, kayak dilanjutkan gitu ya, diteruskan suaranya, gelombangnya itu. Nah, kemudian di dalam rumah siput ini ada cairan ya, cairan limfa yang ini bergetar. Nah, kalau dia bergetar kan kayak tercipta gelombang dari cairannya itu ya. Nah, ini yang kemudian merangsang ujung-ujung saraf pendengaran dan kayak menciptakan impuls saraf yang dikirim ke otak. Nah, dari dalam otak ini kemudian diolah informasi apa saja, dikenali oleh otak itu suara apa. Jadi prosesnya panjang ya. Tapi alhamdulillah atas karunia Allah Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa mendengar dengan sederhana, dengan mudah, padahal prosesnya rumit. Tiap suara yang datang itu prosesnya kayak gitu. Jadi diteruskan dulu di gendang telinga, diubah dalam bentuk getaran, kemudian getarannya diteruskan nanti sampai rumah siput, ada cairan limfo yang merangsang saraf-saraf otak kayak gitu. Oke lah, kita lihat tuh. Yuk, di sini ada beberapa gangguan pada telinga. Jadi meskipun telinga kita ini udah dirancang supaya aman dari gangguan ya, misalnya kayak kenapa sih manusia kok gitu ada daun telinganya. Jadi kenapa ada daun telinga ini berfungsi untuk menangkap suara-suara, jadi kayak corongnya gitu. Terus kenapa sih kalau di dalam telinga itu kadang-kadang kayak keluar kalau kita bersihin ya pakai cotton bud atau pakai apa itu kok ada kuning-kuningnya gitu. Nah, kuning-kuningnya ini sebenarnya dari kelenjar minyak itu tadi. Fungsinya dia itu untuk menyaring kalau ada kotoran atau debu yang mau masuk ke telinga kayak gitu. Jadi sebenarnya telinga kita sudah diciptakan sedemikian rupa supaya aman, tetapi tetap ada gangguannya. Nah, misalnya pertama itu tuli. Ini bisa jadi karena bawaan lahir, maksudnya struktur pendengarannya itu, organ-organ pendengarannya kurang sempurna, atau karena gangguan ketika mendengar bunyi terlalu keras atau apa, ketika dia sebenarnya bentuknya tuh udah pas gitu, tapi karena kecelakaan atau gimana itu nanti bisa menjadi tuli, itu juga bisa. Kalau yang kedua misalnya infeksi telinga bagian luar, ini misalnya kalau kita pakai cotton bud atau apa kemudian merusak telinga bagian luar. Ada juga infeksi telinga bagian dalam, ini karena bakteri atau virus. Kemudian ada otoklerosis. Nah, ini karena mendengar bunyi yang terlalu keras. Ada juga presbikusis, ini kalau udah tua, sudah berumur banget ya, lansia, itu biasanya kurang pendengaran. Nah, ini namanya presbikusis, menurunnya kayak kemampuan pendengaran. 6. Rusaknya reseptor pendengaran, ini juga bisa karena bunyi yang terlalu keras, kayak misalnya kita mendengar bom atau apa, itu juga bisa rusak. Kemudian rusaknya gendang telinga, ini juga mirip penyebabnya dengan rusaknya reseptor telinga. Dan yang ke-8 itu penumpukan earwax. Earwax itu tadi ya yang kayak kelenjarnya itu ya, dari minyak-minyak itu. Nah, kalau numpuk terlalu banyak, kita jarang membersihkannya, nanti bisa mengganggu pendengaran.
Oke, lanjutnya mekanisme pendengaran pada hewan. Ini yang kita bahas yang hewannya spesial ya. Yang pertama itu kelelawar dan yang kedua lumba-lumba. Prinsipnya sama, karena prinsip kerjanya sama. Jadi Ibu jelaskan secara umum ya. Jadi baik si kelelawar maupun lumba-lumba ini dia kayak kalau menentukan lokasi ya itu memancarkan gelombang ultrasonik yang di atas 20.000 Hz. Nah, gelombangnya ini nanti kalau kena benda atau kena hewan, terkena sesuatu lah, dia akan memantul kembali. Nah, pantulannya inilah yang ditangkap oleh si kelelawar atau si lumba-lumba. Jadi, hewan kelelawar dan lumba-lumba dia itu bisa menentukan lokasi dari gelombang suara yang mereka pancarkan sendiri ya. Silakan dibaca itu nanti. Selanjutnya aplikasi getaran dan gelombang dalam teknologi. Ini yang terakhir ya. Jadi beberapa aplikasi dalam teknologi yang sering dimanfaatkan manusia. Yang pertama yaitu USG. USG ya untuk mengetahui apa ya jenis kelamin bayi misalnya kayak gitu. Bayinya sehat apa tidak itu bisa pakai USG. Ultrasonografi. Jadi kayak ditembakkan gelombang-gelombang. Kemudian itu nanti ditangkap dan diproyeksikan ke komputer. Ada juga sonar. Ini tujuannya untuk mengetahui kedalaman ya. Bisa dipakai di kapal pencari harta karun atau kapal Basarnas kayak gitu misalnya bisa. Ada juga terapi ultrasonik ini untuk salah satunya ya untuk memecahkan batu ginjal. Jadi batu ginjalnya itu diterapi diberikan suara yang ultrasonik sehingga dia bisa pecah. Selanjutnya pembersih ultrasonik ini juga membersihkan benda-benda yang kecil terus detail ya seperti misalnya jam tangan atau yang lainnya. Nah, bisa menggunakan gelombang ultrasonik juga. Selanjutnya yaitu sonifikasi. Kalau sonifikasi ini dia memurnikan air berdasarkan bantuan gelombang suara. Yang terakhir yaitu pengujian ultrasonik. Kalau ini untuk menguji ketebalan, misalnya kalau kita pengen membuat kertas atau misalnya plat baja gitu ya dengan ketebalan tertentu. Nah, ketebalan tertentunya ini bisa diuji memakai pengujian ultrasonik. Oke, alhamdulillah bagian kedua kita cukupkan sampai sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalau masih ada yang belum jelas silahkan ditanyakan ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Semangat belajar, jaga terus kesehatan. Assalamualaikum.